Si Jelita dan si Buruk Rupa. Pada suatu masa, di sebuah kota nun jauh di sana, tinggallah seorang pria kaya yang memiliki 3 anak perempuan. Putri bungsunya adalah yang tercantik dari ketiganya, sehingga dijuluki Jelita. Ia adalah gadis yang baik hati. Kakak-kakaknya tidak baik hati. Sebaliknya, mereka egois dan sombong. Suatu hari, sang ayah pulang dengan wajah amat muram. Saat putrinya bertanya, ada masalah apa? Ia menjawab, Kita bukan orang kaya lagi. Kita kehilangan harta. Dan kita semua harus meninggalkan rumah yang indah ini dan tinggal di gubuk di desa. 2 putri tertua amat marah saat mendengar berita ini. Apa yang harus kita lakukan sepanjang hari di desa? Tanya mereka, namun Jelita berkata, Senang sekali bisa tinggal di desa dekat hutan, padang, dan bunga. Beberapa hari kemudian, sang ayah menemukan rumah kecil dengan halaman yang luas di desa, dan mereka semua datang untuk tinggal di sana. Sang ayah bekerja keras di kebun, menanam buah-buahan dan sayuran. Penghasilan yang ia dapat dari menjual itu semua cukup untuk hidup nyaman. Suatu hari sang ayah harus pergi ke desa yang jauh untuk bisnis. Maka ia mengumpulkan ketiga putrinya dan memberitahukan bahwa ia tidak akan pulang hingga besok. Ia menanyai ketiga putrinya satu persatu. Apa ada bingkisan kecil yang kalian ingin ayah bawakan pulang? Putri sulung berkata, Iya, berlian untukku, mutiara untukku, kata putri tengah. Namun Jelita berkata, Ayah, cukup serangkai mawar putih saja untukku. Lalu sang ayah pergi berkuda dan Jelita melambai padanya dari ambang pintu. Setelah sang ayah menuntaskan bisnisnya, ia berangkat pulang. Tak lama, hari berangsur gelap dan ia tersesat. Ia menemukan dirinya dalam hutan lebat dan tak bisa menemukan jalan keluar. Lalu akhirnya ia melihat cahaya di kejauhan dan ia berpacu ke sana. Namun saat ia makin dekat ke cahaya itu, ia menemukan pohon-pohon itu membentuk sebuah jalan yang lebar. Ia menyusuri jalan itu dan terkejut. Ternyata ia tiba di gerbang sebuah istana. Gerbang istana itu terbuka, namun tak seorang pun tampak. Jadi si ayah masuk. Ia memasuki ruangan di sebelah kanan balairung, di mana ada api menyala di perapian. Lalu ia menemukan sebuah meja lengkap dengan perabot makan untuk 1 orang. Ia amat lelah dan lapar, jadi ia memutuskan kalau memang tak ada orang di sini, ia akan menikmati hidangan lezat ini. Lalu ia akan membawa kudanya ke istal. Ia duduk dan menikmati makan malamnya. Setelah makan malam, ayah si Jelita mengantuk. Dan setelah melintasi balairung, ia menemukan kamar tidur yang siap untuk digunakan. Ia naik ke ranjang dan tidur nyenyak hingga keesokan paginya. Saat ia terbangun, pakaiannya hilang. Berganti sebuah jas Brenda yang tergeletak di kursi. Dia memakai pakaian baru itu, lalu berjalan menuju istal untuk melihat kudanya. Saat berjalan ke istal, pria itu melewati taman mawar putih yang indah. Pemandangan mawar putih itu mengingatkannya pada permintaan Jelita. Jadi ia ingin memetik beberapa untuknya. Ia baru memetik sekuntum mawar putih saat ia mendengar raungan mengerikan dari belakangnya. Saat menoleh ke belakang, ia melihat sesosok hewan besar buruk rupa. Si buruk rupa berkata dengan suara keras, Dasar tidak tahu terima kasih. Makanan siapa yang telah kau makan? Ranjang siapa yang telah kau tiduri? Dan pakaian siapa yang kau pakai itu? Aku, itu milikku. Dan kau membalas kebaikanku dengan mencuri bunga mawarku, kau harus mati.
Kumohon, jangan bunuh aku. Ia memohon. Nyawamu kuampuni dengan satu syarat. Jawab si buruk rupa. Kau harus kembali kemari dalam waktu sebulan. Membawa bersamamu siapapun yang menyambutmu saat kau pulang ke rumahmu. Ayah si jelita tak punya pilihan kecuali menerima satu syarat itu. Saat pria itu pergi berkuda dari istana itu, ia memikirkan janji yang telah ia berikan pada si buruk rupa. Lalu ia ingat bagaimana jelita sudah berdiri melambai padanya saat ia pergi. Satu firasat buruk merasukinya. Bagaimana jika jelita yang pertama kali menyambut kepulanganku nanti? Sementara itu, jelita menunggu di jendela kamarnya, menanti ayahnya pulang. Saat ia melihat satu sosok berkuda muncul di kejauhan, ia berlari menyusuri jalanan kebun. Ya, ternyata ayahnya lah yang pulang. Tapi jelita tak habis pikir, ada masalah apa dengannya. Ia terlihat begitu kelelahan dan sedih. Ayah, apa kau tak senang melihatku? Sang ayah memeluk putrinya dan menangis. Saat mereka tiba di rumah, sang ayah memberitahu putrinya tentang janjinya pada si buruk rupa. Tapi kau tidak akan kembali ke sana bersamaku, Jelita. Apapun yang terjadi. Katanya. Tetapi jelita bersikeras bila sudah berjanji harus ditepati. Akhirnya ayahnya setuju bahwa di akhir bulan ia akan membawa jelita ke si buruk rupa. Akhir bulan datang begitu cepat, dan si ayah dan putrinya tercinta berangkat ke hutan. Menjelang malam, jelita dan ayahnya tiba di istana dalam hutan. Mereka berjalan ke dalam dan menemukan makan malam lezat untuk dua orang telah tersaji di meja. Saat mereka duduk di meja, terdengar raungan dari arah pintu. Ternyata itu si buruk rupa. Si buruk rupa berbalik ke arah ayah jelita dan bertanya, Apa ini putrimu yang untuknya kau mengumpulkan mawar putih? Iya. kata pria itu. Dia tidak perlu menyesal. Kata si buruk rupa. Karena segalanya dalam istana ini boleh untuk dia pakai. Kamarnya sudah siap. Selamat malam. Saat jelita tiba di ruangannya, ia menemukan itu lebih indah daripada apapun yang pernah ia lihat. Cukup kelelahan, ia segera tertidur. Paginya, jelita dan ayahnya sarapan bersama. Lalu mereka mengucapkan selamat tinggal. Saat ayahnya telah berkuda pergi, jelita pergi ke kamarnya. Di satu dinding tergantung sebuah cermin. Dan di bawahnya dengan ukiran emas bertulis, Jelita, hapus air matamu, tak perlu air mata dan helaan napas itu. Tataplah cermin ini, harapanmu akan terpenuhi. Kata-kata ini menenteramkan Jelita, karena ia mengira bila ia amat tidak bahagia, ia bisa berharap dirinya pulang ke rumahnya lagi. Hari-hari berikutnya terasa panjang bagi Jelita. Tetap saja si buruk rupa menaruh banyak benda untuk menghiburnya. Kadangkala ia membaca dan kadang ia melukis. Kadang ia bermain di luar taman dan di hari-hari lain ia mengumpulkan bunga-bunga indah. Tiap waktu makan malam, suara yang sama terdengar dari balik pintu dan satu suara besar selalu bertanya, Boleh aku masuk? Dan tiap malam, Jelita sambil gemetar menjawab, Iya, buruk rupa.
Lalu mereka berbincang bersama. Walaupun wajah dan suara si buruk rupa membuat Jelita takut, kata-katanya begitu lembut, hingga lambat laun ketakutan Jelita padanya berkurang. Apa aku sangat buruk rupa, Jelita? Tanya si buruk rupa suatu malam. Iya, buruk rupa. Dan sangat bodoh? Tidak bodoh, buruk rupa. Bisakah kau mencintaiku, Jelita? Iya, aku cinta padamu, buruk rupa, karena kau begitu baik. Jadi maukah kau menikahiku, Jelita? Tidak. Si buruk rupa tampak muram, sehingga Jelita merasa amat gelisah. Tapi aku tidak bisa menikahi hewan, katanya pada dirinya sendiri. Keesokan paginya, Jelita melihat ke cerminnya. Kuharap aku tahu bagaimana keadaan ayahku, katanya. Lalu, saat ia melihat ke cermin, ia melihat pemandangan sedih. Ayahnya terbaring sakit dan tak seorang pun merawatnya. Jelita menangis panjang hari memikirkan penderitaan dan kesepian ayahnya. Saat si buruk rupa datang seperti biasa malamnya, ia melihat Jelita begitu sedih. Ada masalah apa, Jelita? Tanyanya. Jelita lalu memberitahunya alasan ia merasa sedih dan memohon padanya agar membiarkannya pulang. Aku akan patah hati bila kau pergi, Jelita. Kata si buruk rupa. Tapi aku tidak tahan melihatmu menangis. Lanjut si buruk rupa. Kau boleh pulang besok. Terima kasih, buruk rupa, kata Jelita. Tapi aku tidak akan membuatmu patah hati. Aku akan kembali dalam seminggu. Si buruk rupa tampak amat ragu karena ia khawatir ia akan kehilangan Jelita selamanya. Bawalah cincin ini. Katanya dengan sedih. Dan bila kau berharap untuk kembali kemari, taruhlah itu di meja sebelum kau pergi tidur saat malam. Dan kini, selamat tinggal, Jelitaku. Malam itu Jelita menatap cermin dan berharap keesokan paginya ia akan terbangun dalam rumah ayahnya. Permohonan Jelita jadi nyata karena keesokan paginya ia menemukan dirinya di rumah lagi. Di saat ia melihat Jelita, ayah Jelita mulai pulih. Jelita hampir tak percaya saat ia baru sadar 1 minggu telah berlalu. Tapi walaupun ayahnya sudah pulih banyak, Jelita merasa sang ayah belum cukup sehat untuk ditinggal bersama kakak-kakaknya yang tidak peduli. Aku akan tinggal seminggu lagi, kata Jelita, dan ayahnya tersenyum senang mendengar itu. Tetapi baru 1-2 hari berlalu, Jelita bermimpi. Ia bermimpi si buruk rupa sedang terbaring di rumput. Dekat hamparan rumpun mawar putih di taman istana, ia berkata, Oh Jelita, katamu kau akan kembali. Aku akan mati tanpa dirimu. Mimpi ini membuat Jelita terbangun dan ia tidak tahan memikirkan si buruk rupa malang itu. Ia bangkit dari ranjang dan menaruh cincin ajaib di mejanya, lalu ia tertidur lagi. Saat ia bangun paginya, ia sedang dalam kamarnya di istana si buruk rupa. Jelita tahu si buruk rupa tak pernah datang untuk menemuinya sampai malam. Tapi hari itu terasa seperti tidak akan pernah berakhir. Akhirnya, waktu makan malam tiba, tapi si buruk rupa tidak datang. Jelita merasa gelisah. Akhirnya, ia terperanjat. Bagaimana jika mimpinya itu nyata? Bagaimana jika si buruk rupa sedang terkapar di rumput dekat rumpun mawar? Jelita lari keluar ke kegelapan taman istana dan terus ke arah rumpun mawar putih. Di sana, terbaring di rumput basah di bawah rumpun mawar, ia menemukan si buruk rupa. Jelita berlutut di sebelahnya di rumput dan membelai kepalanya. Seketika si buruk rupa membuka matanya.
Aku tidak bisa hidup tanpa dirimu, Jelita. Bisiknya. Jadi aku membuat diriku kelaparan sampai mati. Kini setelah aku melihat wajahmu lagi, aku bisa mati dengan tenang. Oh, buruk rupa, aku tak tahan bila kau mati. Kata Jelita. Tetaplah hidup dan aku akan menikah denganmu. Aku cinta kau sungguh. Hatimu sungguh mulia. Saat Jelita mengatakan itu, ia menutupi wajahnya dengan tangan sambil menangis. Saat ia melihat lagi, si buruk rupa sudah hilang dan seorang pangeran tampan berdiri di sisinya. Ia berterima kasih pada Jelita karena telah membebaskannya. Apa maksudmu? Tanya Jelita yang terkejut. Oh, aku ingin si buruk rupa dan bukan orang lain. Lalu si pangeran menjelaskan. Seorang peri jahat mengutukku menjadi hewan yang terlihat buruk rupa dan bodoh. Kata pangeran. Hanya seorang gadis cantik yang bersedia menikahiku yang bisa mematahkan kutukan itu. Kaulah gadis cantik itu, Jelita. Lanjut sang pangeran. Lalu sang pangeran mencium Jelita dan memandunya ke arah istana. Seketika peri baik muncul, membawa bersamanya ayah Jelita. Jelita menikahi sang pangeran dan dengan sang ayah bersamanya hidup bahagia sepanjang hayatnya. Cinderella. Zaman dahulu kala ada seorang pria kaya raya. Istri pertamanya meninggal dan meninggalkan seorang putri yang masih kecil. Beberapa tahun kemudian, pria kaya ini menikah lagi. Namun istri keduanya ini sombong dan kejam. Dia tidak menyayangi siapapun kecuali dua putrinya sendiri yang buruk rupa. Kedua putri ini merasa iri hati terhadap putri pertama pria tersebut. Mereka pun mulai bertingkah seperti pemilik rumah dan memaksa si putri pertama menjadi pembantu mereka. Ia harus membersihkan lantai, mencuci piring, membersihkan ranjang-ranjang yang berat, dan yang terburuk, ia harus bangun sebelum subuh untuk membersihkan abu dari cerobong asap. Gadis malang ini tidur di loteng di bawah atap, di atas gundukan jerami. Saat musim dingin, ketika salju tertiup masuk dan melapisi jerami tempat tidurnya, ia akan pindah tidur di dekat perapian, di bawah cerobong asap di dapur untuk menghangatkan dirinya. Karena hal ini dan karena bajunya selalu kotor terkena abu dari perapian, kedua adik tirinya memanggilnya Cinderella. Sebetulnya mereka iri padanya, karena walaupun Cinderella sudah bekerja keras dan pakaiannya sangat lusuh, Cinderella masih lebih cantik daripada mereka berdua. Suatu hari, sang pangeran hendak mengadakan pesta dan mengundang seluruh rakyatnya yang baik. Ibu tiri Cinderella dan putri-putrinya juga diundang. Kedua bersaudari buruk rupa langsung sibuk memesan gaun indah dan rambut palsu untuk mereka sendiri. Mereka menyuruh Cinderella mengkakukan pita, membuat lipatan, menguap bagian beludru, dan menggosok bagian sutranya. Aku akan memakai gaun beludru merah bergaya Perancis, Kata sang kakak. Dan adiknya berkata, kalau begitu aku mau memakai gaun berbunga emas dengan kalung berlian berkilauan ini yang akan sangat menarik perhatian. mereka memanggil penata rambut terbaik untuk membuat rambut palsu mereka dan menyuruh pembuat gaun terbaik untuk menjahitkan jubah luar yang baru. Mereka juga membeli alat kecantikan dari toko terbaik di kota untuk dipakai di wajah mereka. Sementara Cinderella membantu mereka berdandan, mereka terus mengejeknya tentang pesta ini. Apa kau tidak mau pergi? Tanya mereka. Oh, tentu saja kau tidak bisa pergi. Semua tamu akan menertawakan debu di gaun yang kau pakai. Semua orang tentunya ingin merusak rambut mereka dan membuatnya berantakan. Namun Cinderella seorang gadis yang baik hati dan membuat kedua adik tirinya secantik mungkin.
Pada hari pesta itu dilangsungkan, kedua saudari jahat ini mengagumi diri mereka berjam-jam di depan cermin dalam kamar mereka. Akhirnya, kini waktunya untuk berangkat ke pesta. Mereka pun menaiki kereta kuda dan berangkat ke istana dengan balutan awan berwarna merah dan biru. Cinderella mengawasi mereka sampai mereka tidak terlihat lagi. Kemudian, ia kembali duduk di dekat perapian dan menangis karena ia sedih dan kesepian. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan di jendela dan seorang peri aneh memasuki dapur. Ia memiliki mata hijau, memakai jubah yang panjang, dan membawa tongkat kecil di tangannya. Ia bertanya, ada apa dengan Cinderella? Kuharap aku bisa. Cinderella menangis terseduh-seduh sehingga tidak bisa mengatakan keinginannya. Sayang, kau tentu ingin pergi ke pesta. Dan kau akan bisa pergi. Sejak dulu ketika ibumu masih hidup, aku telah menjadi ibu perimu. Sekarang, jadilah gadis baik dan pergilah ke kebun dan bawakan aku labu kuning yang besar. Cinderella bergegas ke kebun, dan dengan cahaya lampu, ia memilih labu terbaik di kebun dan membawanya pada ibu peri. Ibu peri mengeluarkan pisau perak dari kantongnya dan mengeluarkan seluruh isi labu itu, sehingga hanya tersisa kulit luarnya. Ia lalu mengayunkan tongkat sihirnya dan mengubah labu itu menjadi kereta yang indah. Cinderella sudah sering melihat kereta yang dinaiki putri bangsawan saat ia menggosok tangga di depan rumahnya. Dan dia telah melihat adik-adiknya menaiki kereta dan berangkat ke pesta. Namun ia tidak pernah melihat kereta yang seperti ini sebelumnya. Seluruhnya dilapisi emas yang berwarna seperti labu. Kemudian, ibu peri meminta Cinderella untuk melihat perangkap tikus di tempat makanan. Di sana terdapat 6 ekor tikus yang masih hidup. Ibu peri menyuruh Cinderella untuk membuka pintu perangkap. Dan saat tikus-tikus itu keluar, ia mengayunkan tongkatnya dan mengubah mereka menjadi kuda yang gagah dengan surai panjang yang indah. Mereka langsung dipasangkan ke kereta dan menjadi sekelompok kuda yang mengagumkan dengan bulu indah berwarna abu-abu seperti tikus. Kita masih memerlukan kusir. Kata ibu peri pada Cinderella. Cinderella pun mendapat ide. Ada perangkap tikus di gudang. Katanya, Aku akan melihat apa ada tikus di dalamnya. Dan kita bisa mengubahnya menjadi seorang kusir. ia pun mengambil perangkapnya. Dan di dalamnya terdapat seekor tikus gemuk dengan kumis panjang. Ibu peri pun mengubah tikus itu menjadi kusir gemuk, priang dengan kumis paling lebat. Kemudian, ibu peri berkata pada Cinderella, Pergilah ke kebun lagi dan temukan 6 kadal di belakang ember penyiram pohon. Bawa mereka padaku. Cinderella secepatnya menuruti ibu peri. Dan mereka pun diubah menjadi 6 pengawal kereta yang akan berjalan di belakang kereta dan memegang erat tali dengan sebaik mungkin. Ibu peri pun bertanya pada Cinderella, apa dia sudah puas? Oh, tentu saja. Kata Cinderella. Tapi bagaimana aku bisa ke pesta memakai baju lusuh seperti ini? Ibu peri mengayunkan tongkatnya pada Cinderella dan bajunya berubah menjadi gaun indah India yang dihiasi angsa dan mutiara, berkilau perak dan putih bagaikan malam musim panas. Di kepalanya muncul mahkota bunga berbintang dan muncul cincin emas berbatu indah di jarinya. Terakhir, ibu peri mengubah sendal kayu di kakinya menjadi sepatu kaca yang dilapisi bulu angsa. Saat Cinderella hendak berangkat dengan keretanya, ibu perinya memperingatinya. Ingatlah untuk pulang sebelum tengah malam, sayang. Jika kau tinggal lebih lama dari itu, kereta itu akan menjadi labu kembali. Kuda menjadi tikus, kusir jadi tikus gemuk, dan pengawal jadi kadal. Dan bajumu akan kembali lusuh seperti semula.
Cinderella berjanji untuk pulang sebelum jam 12 malam. Lalu ia pun berangkat dengan hati penuh kebahagiaan. Ketika orang-orang melihatnya keluar dari kereta, sang pangeran dan semua tamu tertegun kagum. Para tamu berhenti berdansa, dan musik biola pun berhenti untuk mengagumi kecantikan Cinderella. Kemudian, saat sang pangeran meminta Cinderella menjadi pasangan dansanya, pemain biola mulai bermain lagi, dan musiknya bahkan terdengar lebih merdu dari sebelumnya. Raja, ratu, dan semua yang hadir di pesta memuji kecantikan dan keanggunan Cinderella, dan bertanya-tanya, siapakah dia? Sang pangeran terus bersama Cinderella, dan mereka pun terus berdansa dan berbicara, sampai mereka merasa begitu dekat satu sama lain. Mereka saling terpana, sehingga Cinderella melupakan waktu. Saat jam mulai berdentang saat tengah malam, dia pergi berlari dari istana seperti seekor rusa. Pangeran mengejarnya, tapi tidak dapat menyusulnya. Ketika ia lari menuruni tangga, salah satu sepatu kacanya lepas. Sang pangeran mengambil dan menyimpan sepatu kaca itu. Pangeran bertanya para penjaga istana apa mereka melihat seorang putri keluar dari gerbang. Tapi mereka tidak melihat siapapun kecuali seorang gadis muda berpakaian lusuh seperti pembantu dapur. Ketika dua bersaudari kembali dari pesta, mereka memberitahu Cinderella bahwa sang pangeran telah jatuh hati pada putri misterius yang menghilang secara tiba-tiba. Dan pangeran tidak melakukan apa-apa kecuali memandang sepatu kaca selama sisa malam itu. Pangeran memerintahkan agar sepatu kaca itu diletakkan di bantalan sutra dan dibawa ke seluruh penjuru kota. Sementara petugas membacakan pengumuman bahwa sang pangeran akan menikahi gadis yang kakinya sesuai dengan sepatu kaca itu. Sepatu itu harus dipakaikan ke setiap gadis yang belum menikah, dimulai dari para putri dan gadis bangsawan. Kini, giliran dua bersaudari jahat untuk menyambut pembawa pesan kerajaan. Sepatu tersebut diberikan pada sang kakak untuk dicoba. Tapi seberapapun kuat dia mendorong, kakinya terlalu besar. Begitu serakah dirinya ingin menjadi putri, ia rela memotong ibu jari kakinya yang besar dengan gunting agar bisa memasukkan kakinya ke dalam sepatu itu. Tapi pembawa pesan kerajaan melihat darah di sepatu kaca itu dan tidak menerima sang kakak. Kemudian giliran si adik mencoba sepatu itu. Tapi tumit kakinya terlalu besar. Jadi ia memotongnya dengan pisau dapur agar bisa masuk ke dalam sepatu. Namun, dia berjalan dengan pincang sehingga pembawa pesan kerajaan mengetahui kebohongannya dan tidak menerimanya. Cinderella tertawa dan berkata, "Kumohon izinkan aku mencoba sepatu itu." walau kedua saudari jahat memprotes, pembawa pesan berlutut dan memakaikan sepatu itu di kakinya. Sepatunya sesuai, seakan terbuat dari lilin. Lalu, Cinderella mengeluarkan pasangan sepatu itu dari kantung bajunya dan memakainya juga. Ibu peri muncul pada saat itu dan mengubah pakaian Cinderella menjadi gaun yang lebih cantik daripada gaun manapun yang pernah ia pakai. Kedua saudari jahat kini mengenalinya sebagai gadis cantik di pesta dan berlutut meminta maaf atas perlakuan jahat mereka selama ini. Cinderella mengecup mereka dan berkata, dia akan memaafkan mereka apabila mereka memperlakukan Cinderella seperti layaknya seorang saudara. Mereka berjanji untuk melakukannya. Cinderella kemudian dibawa menemui sang pangeran yang melihatnya jauh lebih menawan dari sebelumnya. Beberapa hari kemudian mereka pun menikah. Cinderella yang baik hati dan cantik juga mencarikan suami bagi kedua saudarinya yang kaya dan lebih baik dari yang bisa mereka harapkan. Kemudian Cinderella dan sang pangeran hidup bahagia selamanya. Aladin dan Lampu Ajaib.
Bertahun-tahun lalu, hiduplah seorang anak bernama Aladin yang tinggal bersama ibunya yang janda di kota di Cina. Ibu Aladin bekerja keras memintal kapas. Tapi walau bekerja dari subuh sampai senja, uang yang didapatkannya hanya cukup untuk membeli roti dan susu kambing untuk dirinya dan juga Aladin. Aladin hanya bermain sepanjang hari di jalanan karena tidak ada yang peduli padanya. Dia selalu kelaparan dan kotor, dan teman-temannya merupakan pengemis dan juga pencuri. Dia berangan-angan suatu hari akan ada penyihir datang dan menjadikannya pria paling kaya dan tampan di Cina. Ketika Aladin berumur 15 tahun, saat dia keluar rumah, seseorang yang tidak dikenal berhenti dan memperhatikannya. Pria itu adalah penyihir jahat dari Afrika yang telah diam-diam mengawasi Aladin. Dia membutuhkan seorang anak untuk menjalankan rencananya. Anak yang tidak akan dicari siapapun seandainya dia menghilang. Bukankah kau putra Mustafa? Iya Pak, benar. Tapi ayahku sudah lama meninggal. Dia penjahit yang miskin. Dan sejak ayah meninggal, kami pun semakin miskin. Dengar nak, aku adalah pamanmu. Aku berkelana bertahun-tahun, tapi kini aku pulang untuk merawatmu dan ibumu. Kau tidak akan kelaparan lagi. Pria itu memberi beberapa keping emas pada Aladin dan menyuruhnya membeli anggur dan makanan untuk merayakan kepulangannya. Sang penyihir menjanjikan ibu Aladin sebuah toko untuk Aladin dan dia juga membelikan Aladin beberapa baju baru serta mengajaknya melihat-lihat kota bersamanya. Mereka mengunjungi toko-toko milik pedagang kaya serta mengunjungi istana megah sang sultan. Itu luar biasa. Saat matahari mulai terik dan mereka kepanasan dan lelah, sang penyihir mengajak Aladin ke taman teduh yang penuh dengan bunga. Sang penyihir membawa Aladin pada sebuah batu besar dan menyuruhnya mengumpulkan kayu bakar untuk membuat api. Setelah apinya menyala, sang penyihir mencipratkan beberapa tetes minyak pada api tersebut. Asap tebal menggulung seperti ular terbentuk di dekat mereka. Sang penyihir mengucapkan kata-kata mantra dan tiba-tiba sebuah cincin logam terbentuk pada batu besar itu. Aladin, kau adalah satu-satunya orang yang dapat mengambil harta karun di bawah batu ini. Masuk dan turunlah ke dalam gua di bawahnya. Jalan itu akan membawamu ke taman penuh harta karun. Ambillah apapun yang kau inginkan, tapi bawakan aku lampu yang menyala pada teras taman tersebut. Ambil cincin ini nak. Pakailah dan cincin ini akan melindungimu dari bahaya. Aladin mengangkat batu itu dan mulai memasuki gua. Pandangannya terpukau pada pepohonan yang dipenuhi mutiara, batu zamrud dan rubi yang lebih sempurna dari apapun di dunia. Dia tidak pernah melihat permata sebelumnya, jadi dia mengira itu hanyalah kaca berwarna. Tapi karena indahnya, dia pun mengambil sebanyak yang dia bisa. Kemudian dia menemukan lampunya. Setelah menyimpannya ke dalam jubah dengan hati-hati, Aladin segera menuju ke mulut gua di mana sang penyihir dengan tidak sabar menunggunya. Aladin, berikan lampunya padaku lebih dulu. Baru aku akan membantumu keluar. Tidak, aku akan memberikannya setelah aku keluar. Bantulah aku dulu. Mereka terus bertengkar seperti ini sampai akhirnya sang penyihir marah dan menutup batu di atas mulut gua tersebut dan menghilang. Aladin tadinya sangat bersemangat sehingga dia tidak merasa takut. Tapi sekarang dia terkurung dalam kegelapan di bawah tanah. Dia pun ketakutan dan merapatkan tangannya untuk berdoa. Tidak sengaja dia menggosok cincin yang tadi diberikannya oleh sang penyihir. Tiba-tiba jin besar muncul di hadapannya. Begitu besar sehingga menutupi seluruh gua. Aku Jin, pelayan cincin itu. Apa yang bisa kulakukan untukmu, Tuan?
Aku ingin pulang. Tiba-tiba, dia sudah berada di hadapan ibunya. Mereka saling berpelukan dan menangis dengan gembira. Ketika Aladin tengah menceritakan kejadian itu, dia merasa lapar dan meminta makan. Dia meminta makan pada ibunya. Ibunya mulai menangis lagi karena mereka tidak punya makanan maupun uang. Ibu, kita bisa menjual lampu yang kutemukan dalam gua. Ibu Aladin mengambil air dan pasir untuk menggosoknya agar bersih. Begitu dia menggosok lampu itu, jin lain muncul. Jin ini jauh lebih besar dan menyeramkan dari jin yang dari cincin. Apa yang kau kehendaki, Tuan? Kami ingin makanan. Jin itu muncul kembali membawa piring perak penuh dengan daging dan buah, serta cangkir perak penuh dengan anggur. Kemudian dia menghilang, sementara Aladin merawat ibunya yang pingsan saat melihat kemunculan jin tadi. Makanan dan anggur yang didapat cukup untuk mereka bertahan selama 2 hari. Kemudian Aladin menjual piring perak tersebut dan menggunakan uangnya untuk membeli makanan selama setahun itu. Selama beberapa tahun mereka hidup seperti ini, menggunakan uang secara hemat dan hanya memanggil sang jin saat mereka sungguh-sungguh butuh pertolongan. Aladin tumbuh menjadi pria muda yang tampan. Dia menghabiskan waktunya belajar dari para pedagang di kota. Suatu hari, Aladin tidak sengaja melihat putri sang sultan melewati jalan di atas tandunya. Sang putri begitu cantik sehingga Aladin langsung jatuh cinta dan ingin menjadikannya sebagai istrinya. Dia mengeluarkan permata yang diambil dari pepohonan di taman ajaib tanpa menyadari betapa berharganya dan meminta ibunya untuk membawanya pada sultan untuk meminta izin menikahi putrinya. Ketika sultan melihat permata-permata bernilai tinggi itu, dia sangat tertarik dengan peminang yang tidak dikenalnya itu. Suruh putramu membawakan aku 40 kali emas dan permata dari yang dia bawakan hari ini dan akan kuizinkan dia menikahi putriku. Ibunda Aladin begitu bahagia dan bergegas pulang untuk memberitahu berita baik dari istana. Aladin memerintahkan sang jin untuk membawakannya hadiah yang diminta. Dan saat itu juga muncullah 40 budak hitam dan 40 budak putih. Setiap budak membawa mangkuk emas penuh dengan mutiara, batu permata, rubi, dan zamrud. Untuk Aladin, dia memakai jubah yang lebih mewah dari jubah raja manapun. Dia terlihat tampan. Juga seekor kuda gagah dengan tali kekang berlapis permata. Saat Aladin menaiki kuda menuju istana, para budak melemparkan kepingan emas untuk orang-orang yang menyoraki sang pangeran yang tampan dan baik hati sampai suara mereka serak. Sultan sangat terkesima dengan Aladin, sehingga dia memanggil hakim tertinggi kota untuk segera menyiapkan surat pernikahan mereka. Saat Aladin pulang ke rumah, dia menggosok lampu ajaibnya lagi. Apa yang kau kehendaki, Tuan? Kuperintahkan kau membuatkan aku istana di seberang istana sang sultan malam ini juga. Istana itu harus sesuai untuk menerima pengantinku. Pergilah dan hanya kembali saat semuanya telah selesai sesuai permintaanku. Keesokan paginya, sang sultan terpukau melihat istana baru yang berdiri di seberang istananya sendiri. Lebih megah dan indah daripada istana manapun yang pernah dia lihat. Pernikahan mereka segera dilangsungkan. Bertahun-tahun dilewati oleh Aladin dan sang putri yang hidup bahagia bersama-sama. Namun pada suatu hari ketika Aladin pergi berburu dengan anak buahnya, sang penyihir Afrika ternyata kembali. Dia mendengar kabar tentang kekayaan Aladin dan yakin kekayaan itu berasal dari lampu ajaib. Ingin merebut lampu ajaib itu kembali, sang penyihir berpura-pura menjadi pedagang dan berjalan di jalanan yang berada dekat jendela sang putri. Dia membawa lampu perunggu baru yang sangat mengkilap. Tukar lampu bekas Anda. Tukar lampu bekas Anda. Dia berteriak. Untuk setiap lampu tua yang ditukarkan pelayan istana, dia memberikan satu lampu yang baru dan mengkilap. Sang putri mendengarnya dan teringat lampu tua yang disimpan Aladin di kamarnya.
Tanpa menyadari kekuatan sihir lampu itu, maka sang putri menyuruh budaknya untuk menukarkannya. Segalanya pun terlambat sekarang. Sang penyihir memaksa jin ajaib untuk memindahkan sang putri beserta seluruh istana dan penghuninya ke tempatnya di Afrika. Saat Aladin pulang malam itu, dia sungguh terkejut menyadari sang putri dan seluruh istananya telah menghilang. Sultan langsung menahan Aladin dan hendak menghukum mati Aladin. Putus asa, Aladin menyatukan tangannya untuk mengucapkan doa terakhirnya. Tapi dia lupa dia masih memakai cincin ajaibnya. Dan ketika tidak sengaja menggosoknya, jin lain muncul. Apa yang kau kehendaki, Tuan? Bawa aku ke tempat di mana putri berada. Begitu kata-kata itu terucap, Aladin sudah berada di Afrika dan berhadapan dengan istrinya. Sang putri memberitahu Aladin semua yang terjadi dan bagaimana sang penyihir berusaha memenangkan hati sang putri. Aladin lalu memberikan racun mematikan pada sang putri dan menyuruhnya untuk menuangnya di cangkir sang penyihir apabila dia datang mengunjunginya. Aladin kemudian bersembunyi. Saat malam tiba, sang penyihir datang ke kamar sang putri. Alih-alih menangis, kali ini sang putri menyambut kedatangannya. Sang putri meminta sang penyihir untuk duduk di sebelahnya dan meminum secangkir anggur. Sang penyihir menerima cangkirnya dengan semangat, meminum habis anggurnya dan akhirnya meninggal. Aladin segera keluar dari tempat persembunyiannya dan mengambil lampu ajaib dari tubuh sang penyihir. Dia menggosoknya dan meminta jin yang keluar untuk mengembalikan seluruh istana dan penghuninya ke tempat semula. Aladin segera membawa sang putri bertemu ayahnya. Mereka semua berpelukan dan hidup bahagia selama-lamanya. Katak ajaib. Seorang wanita tua pernah tinggal di suatu desa. Ia memiliki anak perempuan yang amat cantik. Anak perempuannya itu terlalu suka buah ceri sehingga ia tak bisa makan apapun yang lainnya. Makan siang atau malam, ia hanya ingin makan buah ceri saja. Karena itulah orang mulai menjulukinya si Ceri. Ada seorang perempuan pandai tinggal di lingkungan tempat tinggal Ceri. Tak hanya pandai, ia juga ahli sihir hitam. Dan di kebunnya ada begitu banyak pohon ceri dan buah ceri yang melimpah. Si Ceri biasa menyelinap dalam kebun itu karena ia tidak bisa menahan diri dan ia biasa mencuri beberapa buah ceri. Karena ini, si tukang sihir jadi amat marah. Terlebih lagi si Ceri sangat cantik. Rambutnya sangat panjang dan sehalus sutra. Wajahnya secerah matahari. Segalanya pada dirinya begitu cantik sehingga si tukang sihir tidak bisa menahan amarahnya. Suatu hari, seperti biasa, Ceri sedang mengumpulkan buah ceri di kebun. Si nenek sihir melihatnya dan meledaklah amarahnya. Ia lantas merapal mantra sihir sehingga mengubah si Ceri menjadi seekor katak buruk rupa. Si Ceri yang malang. Konon raja di negeri desa itu berada punya 3 anak laki-laki. Sang raja sudah amat tua dan lemah. Sang raja berkata pada anak-anaknya, "Aku akan memberi kalian 3 tugas. Siapapun yang menunaikan tugas ini akan menjadi raja berikutnya. Tugas pertama, aku ingin selembar kain yang begitu halus sehingga bisa dengan mudah melewati cincinku." Segera, ketiga pangeran itu pergi untuk mencari kain yang diminta. Kakak pertama dan kedua membeli banyak sekali kain dari pasar. Tetapi si bungsu berpikir, bagaimana kain biasa dari pasar bisa menyelip lewat cincin ayahandanya? Ia berjalan amat jauh, mencari ke banyak sekali tempat, tapi tak bisa menemukan apa-apa. Ia lantas begitu lelah sehingga ia memutuskan untuk beristirahat di tepi sungai. Tiba-tiba seekor katak melompat keluar dari sungai dan berkata padanya, "Ada masalah apa? Kau terlihat amat tegang." Suara katak itu amat manis. Mendengar itu, si pria berkata, "Bagaimana kau bisa membantuku?" Si katak bersikeras,
Setidaknya beritahu aku mengapa kau khawatir. Sang pangeran menceritakan masalahnya. Setelah mendengar itu, si katak melompat kembali ke dalam sungai. Katak itu lalu kembali dengan selembar kecil kain dan berkata, "Bawalah kain ini. Ini akan membantumu." Sesuatu lebih baik daripada tidak sama sekali, pikir sang pangeran. Dan ia bertolak ke istana. Saat ia hampir tiba di istana, kain itu terasa makin berat. Sang raja senang. Ketiga putranya kembali membawa kain. Ia memberi mereka cincinnya. Saat kedua pangeran tertua mencoba, hanya sebagian kain saja yang berhasil lewat dan mereka gagal. Si pangeran bungsu sempat ragu untuk menyelipkan kainnya yang ternyata telah melebar. Semua orang terkejut melihat kain sebersih dan seindah itu. Kain itu ternyata melewati cincin sang raja dengan amat mudah. Aku telah berhasil dalam tugas pertama, pikir sang pangeran sambil menghela napas lega. Sang raja memberi mereka tugas kedua, bahwa ia menginginkan seekor anjing yang begitu kecil sehingga muat dalam kulit kenari. Lagi-lagi mereka bertiga memulai perburuan mereka. Tugas ini pun jauh lebih berat. Di mana kau bisa menemukan anjing seperti itu? Pangeran bungsu mulai berjalan dalam hutan terdekat. Ia berjalan begitu jauh hingga saat ia lelah, ia duduk di tepian sungai yang sama dengan sebelumnya. Tiba-tiba ia teringat pada katak yang telah menolongnya saat yang lalu. Saat itu pula, sang katak melompat keluar dari sungai. "Oh pangeranku, mengapa kau bersedih lagi?" Sang pangeran memberitahunya tentang tugas kedua itu. "Tunggu, biar aku mencoba membantumu lagi." Lalu katak itu melompat ke dalam sungai. Lalu ia keluar dari sungai dengan memeluk sebutir buah kering. "Bawalah ini dan pecahkanlah saat kau sudah tiba di istana dan kau akan melihat keajaibannya." Sang pangeran dengan senang bertolak kembali ke istana. Kedua kakak menemukan banyak anak anjing tapi semuanya tidak berguna. Beberapa dari mereka berkepala besar, beberapa berkaki besar, dan beberapa lagi berekor panjang. Mereka berdua amat sedih karena telah gagal. Kini giliran si bungsu memecahkan buah keringnya. Kejutan, ada seekor anak anjing lucu duduk dalam kulit buah itu. Sang raja mencoba memuat anak anjing itu dalam kulit kenari dan ia dengan mudah muat di dalamnya. Pangeran bungsu sangat bahagia. Sang raja sangat bahagia juga. Kini saatnya tugas ketiga dan terakhir. Siapapun yang mendapat gadis tercantik sebagai calon istrinya akan menjadi raja berikutnya. Bagus, itu tugas yang mudah. Pangeran sulung dan kedua pergi mencari calon istri cantik. Mereka kenal banyak gadis cantik. Mereka amat senang mendapat tugas mudah ini. Namun si pangeran bungsu berpikir dengan sedih, siapa yang akan menolongku? Kata kecil itu tidak akan bisa membantuku juga. Ia tidak bisa melompat ke dalam sungai dan mencarikan calon istri cantik untukku di sana. Selagi larut dalam pikirannya, lagi-lagi ia tiba di tepi sungai. Katak itu menyambutnya. "Apa yang terjadi padamu lagi? Mengapa kau khawatir? Kelihatannya kau banyak menangis." Sang pangeran memberitahu segalanya. Si katak berkata, "Jangan khawatir dan kembalilah ke istana. Begitu kau tiba di istana, lihatlah ke belakang, tapi tolong jangan tertawa." Kali ini sang pangeran tidak bisa mempercayai si katak. Ia pulang ke istana. Dan begitu ia sudah dekat dengan istana, ia mendengar sesuatu dari belakang. Ia melihat ke belakang dan amat terkejut. 6 tikus yang amat besar sedang menarik sebuah kereta yang terbuat dari labu. Dan seekor katak yang besar jadi kusirnya. Di dalam, yang duduk di sebuah kursi indah adalah temannya, si katak dari sungai itu. Itu pemandangan yang amat aneh, tapi sang pangeran tidak tertawa sama sekali. Ia tidak dapat memahami apapun. Kereta macam apa ini? Ini terbuat dari labu. Dan setelah beberapa lama, ia melihat sebuah kereta yang sama sekali berbeda. Kereta itu ditarik oleh 2 kuda hitam yang cantik. Kusir kereta itu berpakaian seperti seorang prajurit. Di dalamnya, duduklah seorang gadis yang sangat cantik. Pada pandangan pertama, ia mengenali gadis itu sebagai katak dari sungai itu. Ketiga pangeran lantas memasuki istana. Kedua pangeran tertua membawa banyak gadis cantik. Namun begitu Cherry memasuki istana, semua orang terpukau olehnya dan ia dimahkotai sebagai ratu kecantikan karena ia adalah yang tercantik dari semuanya. Jadi sudah dipastikan, karena pangeran bungsu telah menunaikan semua tugasnya,
ia ditetapkan sebagai calon raja berikutnya. Putri tidur. Pada suatu masa, ada seorang raja dan ratu yang tidak bahagia karena tidak memiliki anak. Mereka telah lama menikah dan hampir putus asa. Akhirnya, harapan mereka terkabul dengan lahirnya seorang bayi perempuan tercantik. Sukacita mereka begitu besar sehingga mereka menghabiskan banyak biaya untuk menggelar pesta pemberkatan. Untuk itu, sang raja dan ratu mengundang semua peri di kerajaan itu, kecuali satu. Ada 13 peri dalam wilayah ini, tapi hanya 12 yang diundang, karena tidak seorang pun tahu persis di mana menemukan peri ke-13. Lagi pula tidak ada yang menyukai peri itu, karena dia cenderung kejam dan rendah diri. Dia selalu iri pada peri lainnya, karena peri lainnya lebih muda dan lebih cantik daripada dirinya. Setelah perayaan pemberkatan itu, si peri ke-13 muncul dengan murka dan merasa diabaikan. Khawatir suatu bencana akan timbul, si peri termuda bersembunyi di balik pepohonan lebat, sehingga dia akan jadi yang terakhir menyampaikan berkatnya dan bisa membatalkan apapun kutukan dari si peri tua. Lalu para peri mulai menyampaikan berkat pada sang putri kecil. Yang pertama memberinya kecantikan, yang kedua kebaikan hati, yang ketiga keanggunan, yang keempat membuatnya menjadi penari sempurna, yang kelima memberinya suara merdu untuk bernyanyi, dan yang keenam keterampilan memainkan setiap alat musik di dunia ini dengan sempurna. Singkatnya, mereka memberi apapun yang diharapkan siapapun dalam hidup. Lalu tibalah giliran si peri tua. Dengan marah, dia maju ke buayan sang putri dan memadamkan cahaya lilin. Saat kau berusia 15 tahun, jarimu akan tertusuk jarum alat tenun dan kau akan jatuh dan tewas. Lalu dia berbalik dan bergegas meninggalkan balairung itu. Mendengar kutukan mengerikan ini, semua orang gemetar dan mulai menangis berduka. Tapi seketika, si peri termuda keluar dari tempat persembunyiannya. Tenanglah, putri kalian tidak akan meninggal. Memang benar aku tidak punya kekuatan untuk membatalkan mantra si peri yang iri hati itu seluruhnya. Sang putri akan tertusuk jari kelingkingnya dengan jarum alat tenun saat usianya 15 tahun. Tapi bukan tewas, dia hanya akan jatuh tertidur pulas yang akan berlangsung selama 100 tahun. Dan setelah masa itu berlalu, seorang pangeran akan datang dan membangunkannya. Berharap bisa menyelamatkan putrinya dari kutukan si peri tua, sang raja segera memerintahkan agar setiap alat tenun dan setiap roda tenun di negeri itu dibakar. Semua berkat baik dari 11 peri pertama menjadi kenyataan. Sang putri tumbuh menjadi gadis belia yang luar biasa cantik, anggun dan baik hati yang tidak pernah dilihat siapapun. Dia baru berusia 15 tahun. Saat suatu sore, dia bermain petak umpet dengan anak-anak lain di dalam istana. Ini waktunya dia bersembunyi. Dia lari ke ujung terjauh pelataran istana, di mana ada beberapa pintu menuju ke rangkaian menara yang telah ditutup selama bertahun-tahun. Setelah naik, dia tiba di sebuah kamar kecil di puncak menara. Di sana dia menemukan seorang wanita tua sedang menjalankan alat roda tenun. Rodanya berputar dan benangnya berputar pada gelendongnya. Apa yang sedang kau lakukan? Ya, aku sedang meminta. Si wanita tua jelas tidak mendengar perintah sang raja bahwa setiap roda tenun di negeri itu harus dihancurkan dan tidak mengenali siapa yang datang. Kadangkala aku menenun benang menjadi kain linen. Kadang aku menenun wol jadi kain wol. Kadangkala aku bahkan menenun emas menjadi benang untuk para wanita kaya untuk dijual. Oh, apa itu sulit? Ya, begitulah awalnya. Boleh ku coba? Silahkan. Sang putri memohon dan si wanita tua menyerahkan gelendong dan benang padanya. Begitu ia menerima gelendong itu, jarumnya menusuk jari tangannya. Oh. Dan dia segera jatuh ke lantai dan tertidur. Kutukan si peri tua telah menjadi kenyataan. Dengan takut, si wanita tua berteriak minta tolong. Orang-orang pun berlarian dari segala penjuru. Mereka berusaha membangunkan sang putri dengan mengguyur wajahnya dengan air,
melonggarkan gaunnya dan menaruh garam bau di bawah hidungnya. Tapi tidak satu pun berhasil. Menyadari bahwa kutukan telah dimulai dan harus tetap berlangsung, sang raja memerintahkan agar putrinya dibawa ke kamar tidurnya dan dibaringkan di ranjang beralaskan sprei bersulam emas dan perak agar dia bisa tidur dengan tenang hingga seabad yang telah ditetapkan berlalu. Peri yang telah menyelamatkan nyawa sang putri mendapat tahu tentang keadaan sang putri dan segera pergi menunggang kereta berapi yang ditarik 6 ekor naga. Dan tiba di istana sang raja dalam waktu kurang dari 1 jam. Saat dia memasuki istana, dia menjampi semua makhluk hidup di dalamnya dengan tongkat sihirnya, kecuali sang raja dan ratu. Orang yang tersentuh akan tertidur. Para menteri, dayang, prajurit, pengasuh, penjaga, dan pesuruh semuanya jatuh tertidur. Di luar pelataran itu, angin berhenti bertiup, dan di taman-taman, bunga-bunga mengatupkan kuntumnya dan bersiap untuk malam yang panjang. Sang raja dan ratu mencium putri mereka dengan sedih, meninggalkan istana itu selamanya. Dalam waktu 1/4 jam, rimba penuh pohon dan tumbuhan rambat tumbuh di sekitar dindingnya dengan begitu tebal, sehingga tidak seorang pun dapat melaluinya dan mengganggu tidur sang putri. Barak-barak tertinggi di istana itu hanya samar-samar tampak di antara hamparan rerimbunan hijau itu. Sang peri telah menuntaskan pekerjaannya dengan cepat. 99 musim panas dan 99 musim dingin telah berlalu. Saat di suatu hari yang indah, putra dari raja yang sedang berkuasa berburu di hutan. Matanya tertuju pada sesuatu di kejauhan dan bertanya, "Ada apa di sana?" Beberapa memberitahunya bahwa mereka percaya itu adalah reruntuhan yang digentayangi roh-roh halus. Seorang pria jelata tua maju dan berkata, Tunggulah yang mulia. Lebih dari 50 tahun yang lalu, aku mendengar ayahku bercerita bahwa kakeknya telah bercerita bahwa ada sebuah istana dalam hutan itu, di mana seorang putri raja tercantik yang pernah lahir tengah terbaring tidur. Karena dia sedang dalam pengaruh kutukan sihir, disebutkan dia hanya bisa dibangunkan oleh seorang pangeran. Hati sang pangeran seakan membara oleh kata-kata ini. Tidak sabar ingin mencari tahu kebenarannya sendiri. Dia menghunus pedangnya dan maju ke arah sulur pepohonan itu. Bilah pedangnya berkilap diterpa sinar mentari saat dia menebaskannya ke hamparan duri-duri itu. Yang mengherankan, segalanya tampak jadi mudah. Dia hanya perlu menyentuh cabang-cabangnya, sehingga cabang-cabang itu luruh dan ada jalan terbuka cukup lebar agar dia dan kudanya bisa lewat. Yang lebih mengherankannya adalah begitu dia telah melewati jalan sempit itu, batang-batang menutup lagi di belakangnya, menghalangi semua pengikutnya. Sendirian dia maju melewati pelataran pertama yang penuh dengan kuda-kuda dan orang-orang yang tampaknya telah tewas. Lalu dia menyadari bahwa mereka semua sedang tertidur dan bernafas dengan tenang. Akhirnya dia sampai ke sebuah kamar dengan cahaya yang tersaring ke sebuah ranjang. Di ranjang itu terbaringlah seorang gadis yang sedang tidur, yang tetap cantik tak termakan waktu. Sang pangeran lalu mendekati ranjang itu dan berlutut di sisinya, menatap ke arah sang putri. Jari-jari tangannya tergeletak lembut pada seekor anak anjing yang tertidur di siku lengannya. Seulas senyum tampak di bibirnya, seakan hujan lembut membelainya selama dia tidur. Akhirnya, sang pangeran membungkuk di atas sang putri raja dan mencium dahinya dengan lembut. Kini, kutukan itu telah berakhir di ujung bibirnya. Dan kemudian, sang putri raja pun terbangun. Aku telah menunggumu begitu lama, Katanya sambil tersenyum pada sang pangeran. Bersama-sama mereka berjalan melalui istana itu, dan kemanapun mereka pergi, orang-orang di sekitar mereka pun terbangun. Semua pekerja dan petugas bahkan kembali bekerja lagi. Sang pangeran dan sang putri memasuki balairung besar, di mana hidangan lezat telah tersaji bagi mereka. Sang pangeran dan sang putri yang telah makin dalam saling mencinta seiring menit demi menit yang berlalu, menikah sesaat setelah jamuan malam berakhir. Lalu para penghuni istana bersukaria, pesta dan musik kembali dimulai lagi. Putri Kacang Polong.
Pernah ada seorang pangeran yang ingin menikah. Sebagai pangeran, tentunya ia harus menikahi putri raja. Tapi ia telah dinasihati oleh ibunya, sang ratu tepatnya. Ia haruslah putri raja yang sempurna. Ia bersikeras dan tidak kurang lagi. Tidak ada putri raja di kerajaannya sendiri. Jadi ia berkelana keliling dunia mencari jodohnya. Namun setiap putri raja yang dijodohkan padanya tampaknya banyak kekurangan. Entah kakinya terlalu besar, atau hidungnya terlalu panjang, atau suaranya terlalu mencericit. Ia tidak bisa menemukan putri raja yang sempurna dimanapun juga. Jadi ia kembali ke kerajaannya dengan sangat kecewa dan berpikir dia harus mengurungkan niatnya untuk menikah sama sekali. Suatu malam, segera setelah ia kembali, hujan turun dengan deras. Halilintar dan guntur mengguncang langit. Setiap orang tengah duduk di sekitar perapian mendengar suara angin saat suara ketukan terdengar di gerbang istana. Sang raja tua memakai sepatu bootnya dan pergi untuk membukanya. Di sana, berdiri di bawah guyuran hujan adalah seorang putri raja, namun penampilannya memukau. Rambut keemasannya seakan melekat di lehernya yang jenjang dan air hujan menjalari sepatu sutranya. Namun ia bilang, ia adalah putri raja sungguhan. Ia bilang ia sedang dalam perjalanan pulang ke negerinya sendiri dari kunjungan ke negeri tetangga saat ia kehujanan. Kita lihat saja nanti. Pikir sang ratu, saat sang putri dibimbing ke dalam dan diperkenalkan pada semua orang. Itu cerita paling tidak masuk akal yang pernah kudengar. Tak ada putri raja sejati yang bisa terlihat begitu berantakan. Untuk menjaga agar tidak dimata-matai, sang ratu tua cerdik mengambil sebutir kacang polong kering dari stoples dapur. Ia diam-diam pergi ke kamar tamu dan menaruhnya di tengah-tengah ranjang sang putri. Berikutnya, ia menyelundupkan 20 kasur dari lemari kain dan menaruhnya satu persatu di atas kacang polong itu. Mungkin kau tak pernah melihat beragam kasur itu. Mereka semua berkualitas terbaik tentunya, karena hanya yang terbaik yang bisa ada di tempat tinggal sang ratu cerewet itu. Jadi keluarlah kasur bulu angsa yang dijahit dengan kain satin merah jambu itu. Satu lagi adalah kasur sutra ungu yang membungkus wol bulu domba terhalus. Yang ketiga adalah kain putih bersih berisi bulu angsa. Ada kasur biasa, brokat, dan linen. Dan yang belum keluar adalah kasur-kasur yang terhalus dengan sulaman benang emas, bersulam singkatan nama kerajaan dan lambang kerajaan. Akhirnya, sang ratu menumpuk lapisan kasur itu dengan 20 selimut bulu. Selesai. Akhirnya ia bergumam sambil terengah-engah setelah begitu banyak usaha yang tidak perlu itu. Kini kita akan lihat apa ia putri raja sungguhan atau tidak. Pagi harinya, sang putri raja turun sarapan dan terlihat sangat lelah. Astaga, apa kau tidur nyenyak? Tanya si ratu tua. Tidak, aku tidak bisa. Jawab sang putri. Aku tidak tahu ada apa di ranjang itu. Itu benda yang keras seperti batu dan sebesar peluru meriam. Kurasa itu peluru meriam. Sekujur kulitku jadi biru-biru. Dan setiap orang tersenyum senang, karena kini mereka tahu ia adalah putri raja sejati. Tidak ada yang lain yang punya kulit serapuh itu. Sang pangeran segera mengambil sang putri sebagai istrinya. Sedangkan kacang polong itu dikeluarkan dari ranjang dan ditaruh dalam museum kerajaan dan mungkin masih ada hingga kini. Putri Salju dan 7 Kurcaci. Pada zaman dahulu kala, seorang ratu duduk di pinggir jendela. Salju sedang turun saat ia duduk di tepi jendela kayu eboni hitam. Saat menjahit, jarinya tertusuk jarum dan setetes darah merah jatuh ke salju. Sang ratu berpikir,
Seandainya aku memiliki putri yang kulitnya seputih salju dan bibir semerah darah dan rambut sehitam ebony. Keinginannya terkabul. Sang ratu melahirkan seorang putri yang diberi nama Putri Salju. Namun sang ratu meninggal saat melahirkan dan tidak lama kemudian raja menikah lagi. Ratu yang baru sangatlah cantik, tapi dia wanita jahat dan tidak suka apabila ada yang lebih cantik daripada dirinya. Terdapat sebuah cermin ajaib di kamarnya dan setiap hari dia akan melihat dan bertanya, "Cermin-cermin di dinding, siapakah yang tercantik di dunia?" Dan cermin itu menjawab, Baginda Ratu yang tercantik dari semua. tahun demi tahun berlalu dan Putri Salju tumbuh semakin cantik. Sampai suatu hari, sang ratu melihat cerminnya dan bertanya, "Cermin-cermin di dinding, siapakah yang tercantik di dunia?" Baginda Ratu memang cantik. Namun Putri Salju lebih cantik dari Baginda. Sang ratu penuh dengan kebencian dan iri hati dan memutuskan untuk membunuh putri tirinya. Dia lalu memerintahkan pemburu suruhannya untuk membawa Putri Salju ke hutan dan membunuhnya. Dan membawa kembali jantungnya sebagai bukti dia sudah mati. Si pemburu membawa Putri Salju jauh ke dalam hutan. Namun saat dia hendak membunuhnya, pria itu tersentuh dengan kecantikan dan kelemah lembutan Putri Salju sehingga dia tidak tega membunuhnya. Aku tidak tega membunuhmu, tapi aku tidak bisa membawamu kembali ke istana. Aku khawatir binatang liar di hutan ini yang akan memakanmu. Pemburu itu meninggalkan Putri Salju di hutan. Dia membunuh rusa dalam perjalanannya kembali dan memberikan jantung rusa itu pada sang ratu yang mengira itu jantung Putri Salju. Sementara itu Putri Salju yang malang berjalan ketakutan dalam hutan gelap. Binatang liar memperhatikan Putri Salju yang tersandung melewati pepohonan, tapi mereka tidak melukainya. Saat malam, ia tiba di bagian kosong hutan di mana terdapat sebuah rumah kecil. Dia mengetuk jendela, tapi tidak ada yang menjawab. Dia mengetuk pintu, lalu membuka dan masuk ke dalam rumah. Langit-langit rumah itu rendah, dengan meja kayu dan kursi di sepanjang meja itu. Di atas meja itu terdapat 7 mangkuk, 7 sendok, dan 7 cangkir. Karena itu adalah rumah milik 7 kurcaci yang bekerja di pegunungan menggali mencari emas. Karena lapar, Putri Salju pun duduk dan makan sedikit puding dari tiap mangkuk dan minum sedikit susu dari tiap cangkir. Kemudian dia naik ke lantai atas dan melihat sebuah kamar yang terisi 7 tempat tidur mungil. Putri Salju naik ke salah satu ranjang dan tertidur. Saat malam semakin gelap, ke-7 kurcaci pulang. Masing-masing membawa sekop dan kapak serta kantong berisi emas terikat di pinggang mereka. Saat mereka meletakkan lampu di meja, mereka sadar seseorang telah memasuki rumah mereka. Seseorang memakan makanan kita. Iya, ada yang makan makanan kita. Kata mereka. Lalu mereka naik ke kamar atas dan melihat Putri Salju yang sedang tertidur pulas. Coba lihat, siapa gadis cantik ini? Iya, siapa dia ya? Mereka saling bertanya-tanya dengan bingung. Kemudian Putri Salju bangun dan menceritakan kejadian yang menimpanya. Karena mereka merasa kasihan padanya, mereka pun mengajak Putri Salju tinggal bersama mereka sebagai penjaga rumah mereka. Mereka memperingatinya untuk tidak membuka pintu untuk siapapun saat mereka pergi bekerja di gunung. Karena mereka takut sang ratu jahat akan mencoba membunuhnya jika dia tahu Putri Salju masih hidup. Jadi tinggallah Putri Salju bersama para kurcaci. Dia merapikan ranjang, membersihkan kamar, serta memasak untuk mereka. Dia merasa sangat senang. Dan segera dia melupakan ibu tirinya yang sangat kejam. Namun pada suatu hari, sang ratu bertanya lagi pada cermin ajaibnya. "Cermin-cermin di dinding, siapakah yang tercantik di dunia?" Baginda Ratu memang cantik. Namun Putri Salju lebih cantik dari Baginda. Jauh di dalam hutan,
Dia tinggal di rumah yang dibangun para orang kerdil. Sang ratu sangat murka mendengar kabar ini. Menyadari dirinya telah dibohongi si pemburu, ratu memutuskan untuk membunuh Putri Salju dengan tangannya sendiri. Dia berpura-pura menjadi wanita penjajah barang dan pergi ke rumah kurcaci di hutan. Putri Salju sedang duduk dekat jendela dan menjahit baju milik salah satu kurcaci. Sang ratu memanggilnya dengan suara wanita desa yang serak. Beli kancing, pita, renda, semuanya cantik. Tertarik membeli barang yang cantik, Putri Salju lupa akan peringatan para kurcaci. Dia pun lari membuka pintu. Tali pita gaunmu tidak kencang, sayang, kata sang ratu. Mari ku kencangkan untukmu. Kemudian dia mengikat pitanya dengan begitu kencang sampai Putri Salju tidak bisa bernafas dan jatuh ke lantai seakan ia meninggal. Sang ratu pulang ke istananya sambil tertawa karena dia yakin dia telah berhasil menyingkirkan Putri Salju untuk selamanya. Ketika para kurcaci pulang, mereka menemukan Putri Salju tergeletak di pintu rumah. Dan mereka tahu apa yang terjadi saat mereka mengangkat Putri Salju. Mereka segera memotong tali yang membeli tubuhnya. Dan segera setelah udara masuk ke tubuhnya, Putri Salju dapat bernafas kembali. Dia menceritakan apa yang terjadi. Dan para kurcaci menyadari bahwa wanita itu adalah ratu jahat yang menyamar yang ingin membunuh Putri Salju. Jangan pernah membuka pintu untuk siapapun lagi. Mereka memperingatkan dan Putri Salju berjanji akan menurutinya. Malam itu, sang ratu kembali ke cermin ajaibnya. Cermin-cermin di dinding, siapakah yang tercantik di dunia? Baginda Ratu memang cantik. Namun Putri Salju lebih cantik dari Baginda. Karena itu, sang ratu jahat bergegas ke gudang istana, di mana dia menyimpan racun. Dan di sana, dia membuat apel beracun. Satu sisi berwarna merah, satu sisi berwarna hijau. Sisi hijau bisa dimakan, namun satu gigitan di sisi merah akan mematikan. Sang ratu menyamar lagi. Kali ini ia menjadi seorang wanita desa berpakaian lusuh membawa sekeranjang apel. Dia meletakkan apel beracun berwarna cantik itu di tumpukan paling atas. Sang ratu tiba di rumah kurcaci tepat saat Putri Salju sedang menimba air dari sumur. Putri Salju langsung ketakutan dan berlari masuk serta mengunci rumahnya. Kemudian dia mendengar suara wanita desa itu memanggil. Apel segar, apel manis. Putri Salju ingin sekali mencicipinya. Jika ia hanya membuka jendela tanpa membuka pintunya, tentu itu tidak bahaya. Jadi ia menjulurkan tubuh di jendela. Coba aku lihat apelnya, Putri Salju memanggilnya. Cobalah yang ini manis, ini apel yang paling segar, jawab sang ratu sambil memberikan apel yang beracun. Ketika Putri Salju sedikit ragu, sang ratu berkata, "Jangan takut memakannya, akan kubelah 2 apelnya. Setengah untukmu, setengah untukku." Sang ratu memakan sisi yang hijau dan memberikan sisi yang merah pada Putri Salju yang langsung menggigitnya. Namun begitu apel itu menyentuh mulutnya, Putri Salju jatuh ke tanah meninggal. Malam itu, sang ratu mengusap cermin ajaibnya dan bertanya, "Cermin-cermin di tanganku, siapakah yang tercantik di sini?" Kecantikan milik Baginda tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Saat para kurcaci pulang dan menemukan Putri Salju meninggal, mereka membaringkannya dalam peti kaca yang diletakkan dengan taburan bunga-bunga, agar mereka dapat melihatnya sepanjang hari. Suatu hari, seorang pangeran dan anak buahnya berkuda melewati tempat itu. Melihat peti kaca itu, sang pangeran turun dari kudanya untuk melihat gadis di dalam peti. Dia terlihat seperti sedang tertidur lelap. Karena kulitnya masih seputih salju,
bibirnya merah seperti darah, dan rambutnya hitam bagaikan eboni. Kecantikannya mempesona sang pangeran, dan dia pun memohon pada kurcaci, Izinkan aku membawa peti ini bersamaku. Akan kuberikan kekayaan yang jauh lebih banyak daripada emas di pegunungan ini. Tidak, tidak. Dia lebih berarti bagi kami daripada seluruh emas di dunia. Namun, ketika mereka menyadari bahwa sang pangeran telah jatuh cinta pada putri salju, mereka mengasihaninya dan menyerahkan peti itu sebagai hadiah. Sang pangeran menyuruh anak buahnya untuk membawa peti kaca itu dengan hati-hati menuju istana. Namun, saat mereka mengangkatnya, salah satu mereka tersandung akar pohon, dan potongan apel yang tersangkut terlepas dari bibir putri salju. Putri salju terbangun dan dia merasa sangat terkejut. Sang pangeran menceritakan semua yang terjadi dan memintanya menjadi istrinya. Putri salju yang jatuh cinta pada pandangan pertama pada sang pangeran pun setuju. Pernikahan mereka dirayakan dengan pesta besar dan salah satu tamu mereka adalah sang ratu jahat. Sepulangnya ia dari pesta, ia bertanya pada cermin ajaibnya. "Cermin-cermin di dinding, siapakah yang tercantik di dunia?" Jarang sekali ada yang lebih cantik dari Baginda. Namun putri salju kini seorang ratu juga. Kecantikan Baginda kini tiada artinya. Sekarang kecantikan putri salju yang memenuhi dunia. Saat ia mendengar ini, sang ratu membanting cermin itu hingga pecah. Dan hatinya yang penuh dengan iri hati meledak dan dia pun meninggal. Namun putri salju dan sang pangeran hidup bahagia untuk selamanya. Rapunzel. Pada suatu ketika, seorang pria dan istrinya tinggal di sebuah rumah kecil yang dekat dengan sebuah taman indah milik seorang penyihir. Dari jendela mereka dapat melihat tanaman-tanaman dan bunga-bunga langka tumbuh di taman. Tapi mereka tidak pernah berani memetik satupun, karena mereka tahu bila mereka melakukannya, mereka akan jatuh dalam kekuatan si penyihir. Namun suatu hari, sang istri jatuh sakit dan demam, dan nampaknya hampir pasti akan meninggal. Dalam sakitnya, dia hanya menginginkan satu hal, yaitu daun-daun dari tanaman yang disebut rampion yang tumbuh di taman si penyihir. Sang suami yang sangat mencintainya sudah siap mempertaruhkan apapun untuk menyelamatkan nyawa istrinya. Jadi di saat senja, dia memanjat dinding taman. Dia mengambil beberapa daun itu dan kembali kepada istrinya, yang kemudian memakannya dan kesehatannya pun pulih. Namun tidak lama kemudian, sang istri jatuh sakit lagi. Dan kali ini, dia membutuhkan akar tanaman itu. Saat senja, sang suami lagi-lagi memanjat dinding dan mencoba mencabut akar tanaman itu. Tiba-tiba, dia merasakan nyeri bagai terbakar di tangannya. Saat menengadah, dia melihat si penyihir berdiri tepat di depannya. Terkutuklah kau karena mencuri rampion dari tamanku. Tapi istriku sakit keras dan bisa meninggal tanpa tanamanmu. Si pria memohon, namun si penyihir tidak mau rugi. Pergilah, tapi sebagai ganti rampion yang kau curi itu, aku akan mengambil anak sulungmu. Aku akan mengambil anak pertamamu. Aku akan datang mengambilnya di hari kelahirannya. Tidak lama kemudian, seorang anak perempuan lahir bagi pasangan itu. Begitu dia membuka matanya melihat dunia, si penyihir muncul untuk mengambilnya, seperti yang pernah dia nyatakan. Dalam sukacita atas kelahiran sang anak yang telah lama mereka nantikan, sang pasangan telah melupakan tuntutan kejam si penyihir pada sang suami waktu itu. Dan mereka pun memohon agar bayi mereka dapat terus bersama mereka. Namun air mata maupun perundingan tidak berarti bagi si penyihir yang kemudian mengambil bayi itu dan membawanya pergi. Dari awal, si nenek sihir memberinya nama Rapunzel, yang adalah nama lain dari rampion. Tahun demi tahun berlalu, dan Rapunzel tumbuh menjadi gadis tercantik di dunia. Saat ia berusia 12 tahun, si penyihir mengurungnya dalam menara
di kedalaman hutan yang dikelilingi pegunungan. Menara itu tidak memiliki tangga maupun pintu. Satu-satunya cara untuk naik adalah lewat jendela kamar Rapunzel yang menjulang tinggi. Saat si penyihir ingin mengunjunginya, dia akan memanggil, Rapunzel, Rapunzel, turunkan rambutmu. Sang gadis memiliki rambut pirang yang sangat panjang, yang bisa dia gulung menjadi satu piringan tebal dan melemparnya lewat jeruji jendela, sehingga jatuh tepat di atas tanah dan si penyihir dapat menggunakannya sebagai tambang untuk memanjat ke atas. Seorang pangeran yang tersesat di hutan datang menunggang kuda melewati menara itu suatu sore. Saat dia makin mendekat, dia mendengar suara termerdu yang pernah dia dengar sedang menyanyi, dan dia berhenti untuk mendengarkannya. Itu suara Rapunzel. Lalu dia mendengar suara penyihir memanggil, Rapunzel, Rapunzel, turunkan rambutmu. Dia melihat gelungan besar rambut pirang diturunkan dari sebuah jendela kecil. Si penyihir memanjat ke atas dan menghilang dari pandangan. Sang pangeran bertekad ingin melihat gadis yang bernyanyi semerdu itu. Maka dia menunggu sampai si penyihir pergi dari menara. Lalu dia memanggil, Rapunzel, Rapunzel, turunkan rambutmu. Seketika tambang emas itu diturunkan dari puncak menara dan si pangeran memanjatnya. Saat melihat kecantikan Rapunzel, sang pangeran jatuh cinta padanya dan memintanya untuk menjadi istrinya. Rapunzel yang tidak pernah melihat siapapun kecuali si penyihir sangat menyukai pemuda tampan ini dan setuju untuk melarikan diri bersamanya. Rapunzel berkata, Setiap kali kau datang menemuiku, kau harus membawa selembar kain sutra. Aku akan merangkainya menjadi tangga setebal rambutku. Baru kita bisa memanjat ke bawah dan pergi bersama-sama. Sang pangeran mendatangi Rapunzel setiap sore karena si penyihir mengunjunginya sepanjang siang. Waktu untuk melarikan diri telah mendekat saat Rapunzel yang tidak bisa memikirkan siapapun selain sang pangeran tanpa sadar bicara pada si penyihir. Mengapa kau jauh lebih berat untuk ditarik ke atas daripada pangeranku? Maka si penyihir menyadari bahwa Rapunzel telah mengelabuinya dan dia murka. Dia memotong rambut panjang Rapunzel dan mengikatnya di jeruji jendela. Lalu membawa gadis itu ke sebuah lembah yang jauh dan meninggalkannya sendirian untuk hidup menderita. Malam itu, sang pangeran datang dan memanggil kekasihnya seperti biasa. Rambut pirang itu meluncur ke arahnya. Pangeran memanjat ke puncak menara, tapi kali ini yang ada di sana adalah si penyihir yang menariknya ke dalam sambil marah-marah. Kekasihmu sudah pergi dan kau tidak akan pernah melihatnya lagi. Kemudian, dia melemparkan sang pangeran keluar dari jendela ke hutan di bawahnya. Sang pangeran terjatuh di atas rimbunan semak duri. Matanya tertusuk hingga dia buta. Dia berjalan tak tentu arah, melintasi hutan dan pegunungan, menangisi kekasihnya. Suatu hari, dia tiba di lembah tempat Rapunzel tinggal. Saat Rapunzel melihat sang pangeran, dia berlari ke arah pangeran sambil menangis. Air mata gaibnya menyembuhkan mata pemuda itu. Sang pangeran dapat melihat kembali. Lalu sang pangeran membawa Rapunzel ke kerajaannya. Di sana mereka menikah dan menghabiskan sisa hidup mereka dalam kebahagiaan. Rumpelstiltskin. Pada zaman dahulu kala, hidup seorang penggiling yang sangat miskin, tapi mempunyai seorang putri yang cantik. Gadis itu anak kesayangannya dan ayahnya menyumbar bahwa dia cukup cantik untuk menjadi seorang ratu. Suatu hari saat raja sedang berkuda, dia melihat seorang gadis yang sedang mencuci kain di sungai. Oh, dia cantik sekali. Pikir sang raja. Dia pun bertanya. Siapa namamu? Sebelum gadis itu sempat menjawab, ayahnya menjawab. Jika yang mulia berkenan, ini adalah putriku. Seorang gadis baik yang tiada duanya. Raja memperhatikan mereka dengan seksama dari kuda abu belang miliknya yang gagah. Dia memang memiliki wajah yang cantik. Jawab sang raja. Hati si penggiling begitu bangga. Ya, itu benar. Tapi dia lebih dari hanya paras yang cantik. Katanya. Apa maksudmu, penggiling? Tanya sang raja.
Iya, dia bisa. Si penggiling berusaha memikirkan sesuatu yang akan membuat raja terkesan. Dia memandang pada raja, lalu menunduk. Lalu dia melihat ayam yang mengais mencari jerami segar di antara jerami yang menguning. Ya begini, dia bisa meminta jerami menjadi emas. Ujarnya dengan sangat berani. Tapi ayah, putrinya sedih dan cemas dengan kebohongan ayahnya. Dia sungguh gadis yang luar biasa. Kata raja sambil tersenyum. Jika jarimu sungguh bisa mengubah jerami menjadi emas, maka tempatmu adalah di istanaku. Ikutlah denganku dan tunjukkan padaku. Gadis itu terpaksa mengikuti perintah sang raja. Bersama, mereka berkuda ke istana. Setibanya di istana, sang raja membawanya ke kamar di menara yang gelap penuh dengan jerami. Terdapat sebuah mesin pintal di tengah kamar itu. Raja berkata, Kau punya waktu sampai matahari terbit untuk memintal jerami kering itu menjadi emas. Jika kau tidak berhasil dan ayahmu membohongiku, maka kau akan mati. gadis itu mendengar teriakan pria di ruangan lain. Dan dia pun ketakutan sehingga dia mulai menangis. Lalu dia melihat seorang pria kerdil berdiri di hadapannya. Ada apa? Tanya orang kerdil itu. Aku sangat sedih, jawab gadis itu. Raja memintaku untuk memintal semua jerami ini menjadi emas sebelum pagi, tapi aku tidak tahu caranya. Apa yang akan kau berikan padaku kalau aku memintalnya untukmu? Tanya si orang kerdil. Akan kuberikan liontin ini, jawabnya. Orang kerdil itu mengambil liontinnya lalu ia mulai memintal. Tak lama kemudian, semua ikatan jerami dipintal menjadi gulungan benang emas. Begitu matahari terbit, raja membuka pintu dan begitu senang melihat begitu banyak emas di sekelilingnya. Namun sang raja masih serakah. Dia membutuhkan banyak emas untuk membayar para prajurit yang menjaga wilayahnya dari musuh. Raja membawa putri si penggiling ke ruangan yang lebih besar. Dia menyuruhnya memintal semua jerami menjadi emas lagi sebelum pagi tiba. Malam itu, gadis itu menangis lagi karena dia tahu dia tidak mungkin melakukan tugas ini. Tapi si orang kerdil muncul lagi dan berkata, Apa yang akan kau berikan padaku kalau aku memintalnya untukmu? "Ikat pinggangku," jawabnya. Orang kerdil mengambil ikat pinggangnya dan duduk memutar mesin pintal lagi. Gulungan demi gulungan mulai penuh dengan benang emas sampai tidak ada jerami tersisa. Raja sangat senang melihat semua emas itu. Raja tahu dengan sedikit saja tambahan emas, dia dapat memakmurkan negerinya. Jadi raja memenuhi kamar terbesarnya dengan jerami dan menyuruh gadis itu masuk ke dalam kamar. Kalau kau bisa memintal semua jerami ini malam ini, Katanya, aku akan menjadikanmu istriku. Dan kau tidak perlu memintal lagi selamanya. saat gadis itu sendirian, si pria kerdil muncul untuk ketiga kalinya dan bertanya, Apa yang akan kau berikan padaku jika aku memintal jerami ini untukmu lagi? "Aku tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan," jawabnya. Kalau begitu berjanjilah kau akan memberikan anak pertamamu padaku saat kau menjadi ratu. Kata si orang kerdil. Si gadis merasa hal lain bisa terjadi sebelum dia menjadi ratu. Jadi dia menjanjikan apapun yang diminta. Ketika raja datang keesokan paginya, dia menemukan begitu banyak emas. Oh, putri penggiling, kau meminta lebih banyak emas dalam 3 malam daripada yang bisa kudapatkan dalam 3 tahun. Kemampuanmu hanya bisa dibandingkan dengan kecantikanmu. Maukah kau menjadi ratuku? Gadis itu yang memang mencintai sang raja setuju menjadi istrinya. Dan tak lama kemudian dia melahirkan anak laki-laki. Dia telah lupa akan janjinya pada si orang kerdil. Sampai suatu hari si orang kerdil datang dan berkata, Sekarang berikan apa yang kau janjikan padaku.
Ratu begitu sedih dan memohonnya untuk mengambil seluruh perhiasan dan kekayaannya sebagai gantinya. Orang kerdil itu menolak dan berkata, Karena kau begitu sedih kehilangan bayimu, akan kuberikan kau satu kesempatan untuk menyelamatkannya. Kau punya waktu 3 hari untuk menebak namaku. Jika kau berhasil, bayi ini bisa tetap bersamamu. Sang ratu terjaga sepanjang malam, mencoba mengingat semua nama yang pernah dia dengar. Ketika si orang kerdil datang keesokan harinya, ratu mulai dengan nama Nicholas, Timothy, Harold, dan semua nama yang dia tahu. Tapi pada setiap nama, orang kerdil berkata, Bukan itu namaku. Keesokan harinya, ratu membaca semua buku di perpustakaan dan menghafal semua nama-nama yang tidak biasa. Ratu bertanya, "Apa namamu Nimrod? Atau Noah? Atau Marmaduke?" Tapi dia menjawab dengan tenang. Itu bukan namaku. Pada hari ketiga, sang ratu menyuruh pengawalnya pergi ke penjuru negeri dan mencari tahu nama anak-anak di negerinya. Setelah menunggu, pengawalnya kembali dan berkata, Yang mulia, hamba tidak menemukan nama yang baru. Namun di bukit yang tinggi, di mana rubah dan kelinci saling mengucapkan selamat malam, hamba melihat seorang pria kerdil menari mengelilingi api dan dia bernyanyi, Oh, nama kebanggaanku. Nama kebanggaanku. Rumpelstiltskin, 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 namaku. Ratu begitu lega mendengar nama itu. Namun ketika si orang kerdil tiba malam itu, sang ratu bertanya, "Apa namamu raja? Bukan. Apa namamu robot? Haha, bukan. Apa mungkin namamu Rumpelstiltskin?" Itu benar. Dia berteriak dan menghentakkan kakinya dengan marah sekali sampai dia terbelah 2.